Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 674, Pemasok, dan Perantara. Bos gerombolan permen karet, yang merupakan pria tua botak dan pendek yang pertama kali dibunuh Luke, mewarisi beberapa kebiasaan tuannya. Salah satunya adalah dia tidak suka pengawasan. Villa ini adalah tempat tinggal mereka sehari-hari. Mereka mungkin tidak ingin hidup di bawah pengawasan. Berjalan lebih dekat ke villa, Luke menyipitkan matanya pada sepasang patung batu besar di pintu masuk. Mereka adalah patung dua anjing. Telinga mereka panjang, mulut mereka terkulai, dan mereka memiliki wajah seperti kuda. Mereka terlihat sangat sederhana dan jujur. Ini adalah anjing pelacak, juga dikenal sebagai anjing Set. Hubert dan salah satu anjing pemburu tertua. Itu memiliki indera penciuman yang sangat berkembang. Bahkan bisa melacak aroma dari 2 minggu lalu, dan jarak jauh. Rekor untuk aroma terpanjang yang dilacak adalah 220 km. Itu bukan anjing langka, tapi Luke pernah melihat tato kepala anjing ini beberapa kali sebelumnya. Charlie Diaz, kepala klub berburu di Wolf Kyle, Wolf Ellsworth, dan 12 pelanggan di sarang bawah tanah semuanya memiliki tato kepala anjing yang sama. Mereka semua adalah anggota penting dari Bubblegum Gang. Menempatkan vampir perempuan di sarang bawah tanah dan anjing pelacak bersama-sama, Luke memiliki beberapa gagasan tentang apa arti tato kepala anjing. Geng Bubblegum adalah anjing pemburu yang mencari darah segar untuk para vampir. Menatap kedua patung itu sejenak, dia melangkah maju dan membuka pintu. Melihat dekorasi interior di aula, dia memastikan bahwa geng Sasha sangat kaya. Di ruang tamu, dua anjing mengangkat kepala dengan malas. Lukas menghela napas. Dia tidak pernah membunuh dengan sia-sia, tetapi dua patung di luar jelas didasarkan pada dua anjing ini. Sesaat kemudian, kedua anjing di ruang tamu menghilang, dan Luke menaiki tangga spiral ke lantai 2. Pintu kamar tidur utama di lantai atas terbuka. Dia masuk dan diam-diam berdiri di belakang kursi. Seorang wanita tinggi dan cantik sedang duduk di kursi dan mengirim pesan di teleponnya. Luke hanya berdiri di belakangnya dan membaca pesan di ponselnya. Beberapa menit kemudian, wanita itu meletakkan teleponnya dan menghela napas panjang. Suara rendah dan serak terdengar di belakangnya. "Kamu benar-benar berdedikasi, Axel." Wanita itu gemetar dan berbalik. "Kamu siapa?" Senyum dingin muncul di wajah Luke di balik helmnya. "Itu masalahku." Wanita ini, Axel, adalah orang yang menginap di kamar 1026 di Hotel Warsawa sebagai tetangga sementara dari ketiga gadis itu. Axel telah menyewa Mercedes-Benz dari perusahaan persewaan mobil di Warsawa dan pergi bersama Beth dan dua gadis lainnya untuk datang ke kota sumber air panas ini. Alasan mengapa pengawal Nona Beth tidak menemukan petunjuk ini adalah sederhana. Axel adalah orang yang menyewa mobil, dan ketiga gadis itu tidak pernah muncul. Uang Luke, bagaimanapun, telah memotivasi karyawan muda di perusahaan persewaan mobil, dan dia ingat bahwa tiga gadis telah menunggu di luar ketika wanita itu menyewa mobil, dan mereka pergi bersama. Karyawan muda itu telah melihat wanita itu pergi sebagai bagian dari layanan, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa dia melihat mereka. Tentu saja, manajer perusahaan persewaan mobil tidak pernah melihat ketiga gadis itu. Ketika Luke menemukan petunjuk ini, Beth dan kedua temannya telah hilang selama kurang dari 48 jam, dan penjaga keamanan hanya bisa mendapatkan daftar nama dari manajer untuk saat ini. Secara alami, mereka tidak menemukan apapun. Tidak seperti pengawal berkelas ini, Luke telah mengambil posisi rendah dari awal. Pria tunawisma yang dia temukan di hotel adalah seseorang yang bekerja di dekat hotel secara teratur. Luke hanya perlu mengeluarkan $100 untuk mendapatkan petunjuk dari pria tunawisma tentang tiga gadis serta lokasi dealer mobil terdekat. Setelah menemukan perusahaan rental mobil, Lux Sharpnose tidak mendeteksi jejak ketiga wanita tersebut, tetapi dia menemukan jejak tetangga sementara, Axel di kantor rental mobil. Setelah menangani kasus begitu lama, Luke tahu betul bahwa terlalu banyak kebetulan bukanlah kebetulan. Dia menggali lebih dalam ke perusahaan rental mobil dan akhirnya mendapatkan informasi yang dia inginkan. Sementara sebagian besar melibatkan keberuntungan, itu sebagian besar merupakan kombinasi dari pengalaman dan kemampuan. Tidak dapat dikatakan bahwa pengawal Beth tidak berguna. Jika Luke tidak memiliki hidung tajam, dia mungkin kehilangan petunjuk di perusahaan rental mobil. Setengah hari kemudian dan Nona Beth pasti sudah mati. Hanya bisa dikatakan bahwa Miss Beth belum ditakdirkan untuk mati. Tetapi pada akhirnya, Luke hanya menggunakan identitas palsu serigala putih, dan tidak berani mengungkapkan apapun yang ada hubungannya dengan Jenny. Itu karena dia tidak punya niat untuk berhenti kali ini. Dia ingin mendapatkan pengalaman dan poin kredit lebih dari yang dia inginkan agar perusahaan telepon mulai menghasilkan uang lebih cepat. Sistem telah memberinya 1000 pengalaman dan poin kredit karena membunuh vampir wanita Raquel.
Jika dia bisa menemukan sarang vampir dengan 8 atau 10 vampir di dalamnya, itu akan sangat berharga bahkan jika dia tidak menghasilkan uang dari perjalanan ini. Adapun mengapa ketiga gadis itu, terutama Nona Beth yang sangat waspada, diam-diam pergi bersama Axel, Luke memiliki jawabannya. Axel bukan wanita biasa. Dalam daftar kemampuannya, bahasa dasarnya Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Rusia, sudah gila. Kebanyakan orang biasa bahkan tidak bisa mencapai standar sistem untuk kemampuan dasar dengan bahasa ibu mereka, tapi dia sebenarnya memiliki 5. Intinya adalah dia sangat pintar. Lebih penting lagi, dia memiliki 2 kemampuan, psikologi dasar dan hipnosis dasar. Menggunakan 2 spesialisasi ini, Axel mendekati teman sekelas Beth terlebih dahulu. Sebagai orang biasa, mereka tidak peka terhadap bahaya seperti putri berhati-hati dari keluarga kaya seperti Beth. Setelah kedua gadis itu terjerat, mereka menciptakan peluang bagi Axel di bawah saran mentalnya untuk memengaruhi Beth. Baru saat itulah Beth secara tidak rasional melarikan diri dari pengawalnya untuk menyelinap pergi ke pemandian air panas. Ini bukan sebatas kemampuan Axel. Dia bukan boneka atau antek dari Bubblegum Gang, tapi pemasok dan perantara. Luke tidak segera menyerangnya karena dia telah menunggunya mengirim pesan. Dia meminta pemasok tertentu untuk mengirimkan sejumlah barang sesegera mungkin. Secara alami, Luke tidak ragu berurusan dengan wanita yang sangat kejam ini. Dia menggunakan metode paling sederhana dan paling kasar untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan dari Axel. Sarang vampir sebagian besar berada di Eropa Barat Laut, tetapi sebagai orang luar, dia tidak tahu lokasi persisnya. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet, para vampir memanfaatkan kekacauan di Eropa Timur untuk mendirikan sarang rahasia di berbagai negara kecil. Bab 675 bertindak terlalu cepat dan bergegas ke perhentian berikutnya. Sarang-sarang ini adalah tempat hiburan. Vampir tidak akan tinggal di sana. Banyak sarang hanya akan dibuka sebelum mereka menerima kiriman. Adapun vampir sungguhan, Axel hanya tahu satu, Raquel. Luke langsung kesal. Sebuah jalan buntu. Salahkan dia karena bertindak terlalu cepat. Dia mengkonfirmasinya beberapa kali, dan jawabannya tidak pernah berubah. Satu-satunya vampir yang Axel kenal adalah Raquel, yang baru saja dia bunuh. Axel adalah wanita yang cerdas dan berpengetahuan yang telah melakukan begitu banyak hal yang tidak manusiawi. Yang dia inginkan hanyalah pemuda abadi. Atau lebih tepatnya, pelukan vampir sungguhan. Menggunakan metode ini, para vampir perlahan mengumpulkan kekuatan besar dalam kegelapan. Tidak semua orang bisa acuh tak acuh terhadap hidup dan mati, terutama mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Pada saat terakhir, mereka masih akan menyerah pada keinginan mereka untuk bertahan hidup, dan menjadi budak vampir. Dan apa yang mereka alami menjadi vampir. Tetapi para vampir yang tidak berani menjadi terkenal hanya akan mengkonsumsi keuntungan yang tidak terlihat, dan tidak akan berani secara terbuka mengambil alih perusahaan-perusahaan penting. Mereka telah melakukan itu beberapa kali sebelumnya, tetapi beberapa agen dan pasukan datang mengetuk pintu mereka. Tidak hanya para vampir yang dipukuli, bahkan bisnis yang mereka peroleh juga dibuang. Orang-orang hebat berbakat yang telah berubah menjadi pelayan vampir juga tersingkir. Setelah menderita kerugian besar, mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Tidak sulit bagi kekuatan dan agensi ini untuk melenyapkan vampir. Tapi semuanya tergantung kepentingan. Biaya yang harus dikeluarkan dan kemungkinan konsekuensi destruktif dari melenyapkan vampir bukanlah sesuatu yang ingin dipertanggungjawabkan oleh siapapun, jadi mereka menutup mata terhadap keberadaan mereka. Ada konflik kecil, tapi tidak ada perang habis-habisan. Tentu saja, itu tidak ada hubungannya dengan Luke. Dia tidak membutuhkan kehidupan kekal, dia juga bukan anggota dari kekuatan atau agen apapun. Departemen langsungnya adalah LAPD, dan dia tidak peduli dengan hukum dan ketertiban di Eropa. Pukul 5 pagi, Luke meninggalkan villa dan masuk ke helikopter ringan yang diperolehnya dari pabrik. Beberapa menit kemudian, helikopter naik ke udara dan terbang ke timur sebelum fajar. Ketika mereka sampai di perbatasan, helikopter itu miring dan Luke melompat keluar dari pintu yang terbuka. Helikopter tak berawak itu terbang melengkung sebelum menabrak sungai di lembah yang dalam. Luke sudah memakai sayap segitiganya dan menyapu udara ke Polandia. Saat matahari perlahan terbit, Luke mengendarai sepeda motor lain. Beberapa hal dalam misi ini yang perlu dihancurkan telah jatuh ke sungai dengan helikopter, seperti sepeda motor yang dia gunakan sebelumnya. Di sisi lain, dia akan menghancurkan barang habis pakai ketika waktunya tepat, termasuk bahkan baju besi serigala putih. Berkat hidung mancungnya, Luke tidak pernah ceroboh saat mengikuti jejak. Dia sekarang hanyalah seorang musafir baru di Polandia, dan akan menuju ke perhentian berikutnya. Sepeda motor kecilnya goyah saat dia mengendarainya ke Bandara Chopin, membeli tiket, dan berangkat. Melihat Warsawa berangsur-angsur menjadi lebih kecil, Luke menghela nafas. Saya tidak punya waktu lagi untuk bermain di sini. Sayang sekali. 1 jam kemudian,
Luke keluar dari Bandara Orly di Paris. Beralih ke penampilan pria kulit hitam lagi, dia membeli Volkswagen Golf setengah baru dengan uang tunai sebelum dia menuju ke barat. Beberapa jam kemudian, Volkswagen Golf melewati terowongan Channel dan memasuki London. Hujan gerimis di London pada dini hari. Melihat kota tua di tengah hujan, Luke merasa bahwa ini adalah hari yang baik untuk menyelesaikan pekerjaan. Luke berkendara ke 174 Brook Street dan mengamati gedung tua berlantai 5 itu beberapa saat sebelum dia memasuki toko. Sejalan dengan bangunan lama, dekorasi di toko itu sederhana dan elegan, tetapi bersih dan rapi. Lampu terang membuatnya hangat dan nyaman. Seorang pramuniaga melangkah maju dengan senyum tipis. "Selamat datang." Dia kemudian berdiri di kejauhan dan tidak mendekatinya atau berencana untuk maju dan membantunya. Luke melambai padanya, dan pramuniaga itu perlahan berjalan mendekat. "Bagaimana saya bisa membantu Anda, Tuan?" Luke berkata sambil tersenyum, "Saya ingin membeli 2 jas dan sepatu yang serasi." Si pramuniaga segera tersenyum lebih tulus. "Haruskah saya menunjukkan kepada Anda apa yang kita miliki, Tuan?" Luke mengangguk lagi, dan mereka mengobrol sambil berjalan. 20 menit kemudian, Luke keluar dari toko dengan kantong kertas. Ini adalah toko kecil yang menjual jas custom made. Mereka tidak memiliki stok yang siap pakai, dan akan membutuhkan waktu seminggu untuk membuatnya. Luke dengan menyesal menyatakan bahwa dia sangat membutuhkannya, dan dia akhirnya membeli sepasang sepatu kulit anak sapi sebelum dia pergi. Berdiri di pintu toko, dia melihat sekeliling seolah sedang mempertimbangkan kemana harus pergi, tetapi dia berpikir dalam hati, ini bukan sarang vampir, dan tidak ada bau vampir di sini. Sepertinya saya hanya bisa pergi ke peragaan busana itu. Dia melihat ke arah gedung di seberangnya. Di bagian atas bangunan ada gambar 2 garis melengkung di setengah bola, yang tampak sedikit seperti lingkaran yang membungkus karakter Cina untuk baik. Luke tidak terlalu memikirkannya. Ada berbagai macam ukiran aneh di kota tua ini. Ambil toko penjahit di belakangnya, misalnya. Di sudut tersembunyi di antara atap adalah apa yang tampak seperti desain jam pasir, kecuali memiliki garis tambahan. Ada banyak hal kuno yang tersembunyi di kota ini. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Luke membuang muka dan mengendarai mobilnya ke Hotel Paddington. Dibangun dengan gaya bangunan Victoria, hotel ini memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Dipelihara dengan cermat, itu masih memiliki penampilan yang layak dan memberikan getaran klasik. Sebelum memasuki hotel, Luke memberikan kantong kertas berisi sepatu kulit kepada seorang tunawisma di ujung jalan. Pria tunawisma membuka hadiah dengan terkejut, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah sepasang sepatu kulit yang sangat indah, dan dia segera berpikir untuk menghasilkan uang dengan cepat. Lukas tidak peduli. Dia tidak ingin meninggalkan sepatu kulit yang dibuat khusus itu sebagai petunjuk. Mereka tidak berharga. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin berbicara dengan pramuniaga, dia tidak akan membeli sepasang sama sekali. Mengemudi ke tempat parkir hotel, dia bertanya kepada resepsionis dan menemukan ruang dansa. Ada peragaan busana yang sedang berlangsung di sini untuk Alexander McCartney, perancang busana yang cukup terkenal. Melihat penjaga keamanan yang berdiri di pintu masuk, Luke menggaruk kepalanya. Dia tidak punya undangan. Peragaan busana skala kecil seperti ini akan mengeluarkan undangan terlebih dahulu, dan tidak akan ada banyak orang. Itu tidak seperti dia bisa menjatuhkan penjaga keamanan. Orang itu hanya melakukan pekerjaannya, dan bukan orang jahat. Pikiran berputar, Luke tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan 2 anak yang sedang berjalan melewatinya. "Anak-anak, apakah kamu merasa ingin buang air kecil? Cepat dan tanyakan paman itu di mana kamar mandinya." Petik 2. Bab 676 beralih ke modeling, masih pekerjaan berisiko tinggi. Anak laki-laki itu berusia 7 atau 8 tahun, dan gadis itu berusia 5 atau 6 tahun. 7 hingga 8 meter di belakang mereka, seorang pria dan seorang wanita sedang menarik koper di belakang mereka saat mereka mendiskusikan sesuatu, dan tidak memperhatikan tindakan Luke. Luke hanya butuh beberapa detik. Ketika pasangan itu melihat anak-anak mereka lari dan menarik penjaga keamanan di pintu masuk ballroom untuk menanyakan sesuatu, mereka bergegas, dan menyadari bahwa anak-anak ingin buang air kecil. Wanita itu merasa aneh. "Bukankah kamu baru saja buang air kecil sebelum kita keluar? Kamu hanya bermain-main lagi." Pria itu meminta maaf dengan sopan kepada satpam. Apa yang bisa dikatakan penjaga keamanan? Tidak ada yang salah dengan seorang anak yang benar-benar perlu menggunakan kamar mandi. Dia memberitahu mereka di mana kamar mandi itu, melambaikan tangan kepada keluarga itu, dan kembali ke pintu masuk ballroom. Luke, di sisi lain, sudah memasuki ruang dansa yang remang-remang. Bergerak gesit, dia berdiri di sudut. Para model berjalan di atas catwalk berbentuk T mengenakan sweater besar dengan pola yang menarik. Ini adalah peragaan busana musim gugur, musim dingin. Mengingat suhu di London, cepat atau lambat akan terjadi cuaca sweater, bahkan hingga akhir September. Luke tidak peduli dengan modelnya.
Dia mencari Alexander, sang desainer. Alexander McCartney adalah seorang perancang busana terkenal di Inggris. Dia juga pemilik toko penjahit berusia seabad, serta pemasok untuk Bubblegum Gang. Beberapa jam yang lalu, perancang busana telah berdiskusi dengan Axel berapa banyak barang yang akan dia kirim ke kota Slovakia. Luke datang ke sini untuk mencari Alexander, pertama, untuk menentukan penampilan dan aroma pria itu, dan kedua, dia tidak memiliki alamat pria itu, jadi menemukannya di sini adalah cara termudah. Saat dia berpikir tentang bagaimana berurusan dengan desainer nanti, dia melihat sesuatu yang familiar. Dia datang agak terlambat. Peragaan busana akan segera berakhir, dan para model serta Alexander sebagai perancang busana keluar bersama untuk berterima kasih kepada semua orang. Tidak ada yang aneh tentang Alexander. Dia adalah pria kulit putih Inggris biasa berusia 40-an. Dia sedikit banci dan memakai riasan, tapi dia tidak berbau seperti vampir. Tapi tiga model wanita di sebelah Alexander tampak akrab. Sambil mengerutkan kening saat dia merenung selama beberapa detik, kaki mereka cocok dengan ingatan Luke, dan dia mengutuk dalam hati. Kebetulan sekali. Menyaksikan semua orang bertepuk tangan di atas dan di luar panggung, dia mengeluarkan ponsel palsunya dan mengirim pesan ke seorang gadis tertentu. Dia mengira wanita itu hanya akan melihatnya setelah beberapa saat, tetapi balasan datang dalam waktu kurang dari 10 detik. Luke menghela nafas dan tidak mengirim pesan lagi. Lebih mudah baginya untuk menyingkirkan masalah pada sumbernya. Semakin banyak orang yang tahu, semakin berbahaya itu. Adapun tiga wanita yang bermimpi mencapai puncak dan menjadi model terkenal di dunia, Luke hanya bisa mengungkapkan penyesalannya. Di dunia ini, tidak pernah mudah untuk berhasil. Sudah merupakan berkah besar untuk memiliki kehidupan dan bekerja keras. Memikirkan itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, saat itu, aku hanya menang melawan Vanessa, bukan? Mengapa ketiganya sangat tidak beruntung? Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk menjadi model. Bagaimana berdedikasi. Setelah peragaan busana, Luke tidak pergi bersama para tamu. Sebaliknya, dia menyelinap ke belakang panggung selama keriuhan. Setelah peragaan busana, ini hanya aula biasa, dan tidak ada yang memperhatikan kerumunan. Luke mengikuti Alexander ke tempat parkir. Dia melihat Alexander masuk ke limusin Audi dengan 8 model, 3 di antaranya adalah rekan lama dan teman Vanessa. Dia menepuk dahinya dan mengikuti mereka dengan Volkswagen Golf bekasnya. Di jalan-jalan Inggris yang sempit, penggunaan terbesar limusin adalah untuk pamer, masih Volkswagen Golf bekas Luke yang lebih nyaman. Luke dengan mudah membuntuti beberapa ratus meter di belakang limusin yang membentang saat mereka menuju barat laut London. Saat mobil Alexander melaju semakin jauh, Luke merasa agak aneh. Apa yang sedang terjadi? Kedua mobil telah meninggalkan kota London dan akan mencapai Waterford. Apakah Alexander menyadari bahwa dia sedang diikuti? Luke dengan cepat menolak kemungkinan ini. Bukan tidak mungkin untuk melacak seseorang, seperti menggunakan drone untuk memantau sekelilingnya, tapi Alexander tidak begitu ahli. Juga bukan tuan vampirnya. Bingung, dia mengikuti mobil Alexander dan berkendara selama lebih dari 1 jam ke Coventry, barat laut London. Mobil berhenti di depan sebuah bar, dan 8 wanita dan seorang pria keluar dan masuk. Luke mengendarai mobilnya ke gang gelap tidak jauh dan berganti pakaian. Kali ini, itu bukan setelan serigala putih setengah jadi, melainkan sweater dan topi berkerudung abu-abu dan hitam biasa. Topeng logam tajam menutupi wajahnya. Luke selalu punya banyak cara untuk menghindari kebetulan. Secara alami, dia tidak akan membiarkan rutenya bertepatan dengan serigala putih dengan mudah. Meskipun dia tidak memasuki Slovakia atau Inggris dengan identitas aslinya, dia masih memilih metode yang lebih dapat diandalkan, untuk menggunakan penyamaran lain. Setelah dia turun dari mobil, dia melakukan lompatan berlari ke gedung di samping dan melepaskan drone untuk memantau bar dan aktivitas di sekitarnya. Tidak ada yang istimewa dari bagian luar bar, tetapi tidak ada kamera pengintai di sini. Kebanyakan bar akan memiliki kamera pengintai di pintu depan dan belakang untuk menghindari pencuri kecil dan perkelahian, tapi tidak di sini. Luke memiliki rasa harapan yang samar-samar di dalam hatinya. Sungguh kebiasaan yang menarik. Bar itu terletak di kawasan industri yang bobrok. Itu jelas dalam gaya loteng industri dan tidak menonjol di sini. Itu hanya memiliki 2 lantai. Tidak ada jendela di lantai pertama, sementara jeruji besi tua di lantai 2 tampak sangat tua. Luke menyaksikan 4 model dibawa ke sebuah ruangan di lantai 2. Alexander mengatakan sesuatu dan turun. Keempat model menyalakan musik dan menuangkan minuman untuk diri mereka sendiri. Keempat model itu tidak termasuk ketiga sahabat Vanessa. Mereka semua tampak muda dan polos, seperti pendatang baru. Adapun ketiga teman Vanessa, memikirkan bagaimana mereka merampok bank di New York bersama Vanessa sudah cukup untuk mengetahui seperti apa mereka. Satu ditandai oleh perusahaan yang satu disimpan. Prinsip ini sama di mana-mana. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Luke tidak membuang waktu lagi dan langsung masuk melalui jendela lantai 2.
Keempat model baru yang sedang bersenang-senang itu sama sekali tidak memperhatikan aktivitas di jendela di sudut, juga tidak melihat bayangan yang melintas. Turun dari lantai 2, Luke tiba-tiba tersenyum sangat bahagia ketika dia sampai di sebuah pintu. Dia tidak berhenti. Dia menendang pintu hingga terbuka, dan gelombang besar suara keluar. Sama seperti eksterior bangunan, lantai pertama juga memiliki gaya industrial yang sama. Di sekelilingnya ada dinding bata, dinding semen, dan pipa. Ini adalah aula dansa besar dengan puluhan orang duduk-duduk atau menari. Bab 677 Daywalker. Pedang. Anda menelepon. Dengan matanya yang tajam, Luke memperhatikan bahwa semua orang terfokus pada 4 sosok tinggi di tengah lantai dansa. Bahkan ketika mereka berbicara satu sama lain, mata mereka tidak pernah meninggalkan mereka. Baru setelah Luke muncul, dia menarik perhatian beberapa orang. Mengabaikan mereka, Luke berjalan ke meja di sebelah lantai dansa. Alexander, saatnya untuk menyelesaikan skor. Duduk di tepi sofa setengah lingkaran, Alexander bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa, kamu? Lukas tertawa. Dia berbicara dengan aksen Inggris Afrika kali ini. Beraninya kamu benar-benar menolak untuk menjualku jas. Apakah Anda pikir pakaian busuk Anda sehebat itu? Mati, bastard. Dengan itu, dia mengangkat tangan kirinya dan menembak. Pak, Alexander tidak bereaksi. Ada lubang peluru di tengah kepalanya, dan dia ambruk di sofa. Hampir pada saat yang sama ketika Luke menarik senjatanya, sesosok menerjang ke arahnya. Bang! Luke mengirim sosok itu terbang di atas sofa dengan bunyi gedebuk. Menutupi wajahnya yang tiba-tiba menjadi jauh lebih datar, dia berteriak kesakitan. Lingkungan mereka tiba-tiba menjadi tenang. Kecuali musik yang memekakkan telinga, semua kebisingan berhenti sejenak. Kemudian, orang-orang mulai berteriak. Dia membunuh Alexander. Alexander sudah mati. Bunuh dia. Para pengamat berteriak. Ah! Para model berteriak. 3 sahabat Vanessa, di sisi lain, tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mundur perlahan. Aksen Inggris terdengar lagi. Saya di sini hanya untuk Alexander. Jangan main-main denganku. Saya memiliki temperamen yang buruk. Begitu saya marah, saya mulai membunuh orang. Di antara hadirin, seseorang tiba-tiba berkata dengan bingung, kamu, seorang Daywalker. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan tiba-tiba mundur. Banyak orang terkejut dan marah, tetapi kebanyakan dari mereka ketakutan, seolah-olah mereka telah bertemu dengan musuh alami mereka. Luke melihat sekeliling dan tercengang. Apa itu Daywalker? Dia baru saja menembak dari mulutnya. Datang padaku, kenapa kau menghindariku? Untungnya, orang-orang ini tidak berniat membiarkannya pergi. Setelah mundur agak jauh, orang-orang di sekitarnya secara bertahap mengelilinginya, seperti serigala yang mencari kesempatan untuk menyerang. Luke segera menghela nafas lega. Akhirnya, mereka tidak melebih-lebihkannya. Tampaknya masih lebih baik untuk lebih lugas dalam menyelesaikan sesuatu. Dengan pemikiran itu, dia menarik pedang panjang dari sarungnya dengan tangan kanannya. Bilah perak berkilauan di bawah lampu di lantai dansa, dan orang banyak bergerak ketakutan. Melihat orang-orang di sekitarnya, Luke merasa aneh sekali lagi. Mengapa mereka terlihat seperti akan lari ketakutan? Ada yang tidak beres. Dia tidak ragu-ragu, bagaimanapun, dan dengan kilatan cahaya, dia menebas seorang pria beberapa meter jauhnya. Saat pedang itu keluar, dia meningkatkan kecepatannya dan langsung berada di depan pria itu. Puci, pria yang ketakutan itu hanya bisa mengangkat tangannya sebelum cahaya perak melintas melewati lehernya. Kepalanya melayang dan darah menyembur keluar dari lehernya. Luke, di sisi lain, sudah menjauh, dan dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah yang berlawanan. Puci, seorang wanita yang sedikit membungkuk ke depan dan merentangkan cakarnya lebar-lebar berhenti dalam serangannya, sebelum kepalanya jatuh. Beberapa orang di lantai dansa mulai berteriak. Itu dia, itu dia. Dia seorang pejalan kaki. Itu pedang. Pada saat itu, ada ledakan keras saat pintu utama bar terlempar dengan tendangan. Sesosok gelap berjalan masuk dan mengamati ruangan, senyumnya satu-satunya bagian putih tentang dirinya. Kamu menelepon. Semua orang di lantai dansa tercengang. Bahkan Luke, yang baru saja membunuh 2 orang, berhenti dan menatap orang di pintu dengan penuh minat. Keheningan turun sekali lagi. Hampir semua orang memiliki reaksi yang sama, mereka melihat orang di pintu, dan kemudian pada Luke di lantai dansa. Beberapa orang rajin bahkan melihat bola-bali 2 atau 3 kali dalam 1 detik. Luke dan pria itu saling berpandangan. Di lantai dansa, tubuh dan kepala pria dan wanita yang baru saja dipenggal kepalanya meledak dan menghilang. Luke, di sisi lain, memiringkan kepalanya dan mengamati pendatang baru itu. Pejalan kaki, atau pedang, orang itu berkata, keduanya. Kamu siapa? Merenung sejenak, Luke berkata, seorang pengamat yang bersemangat menentang rasisme. Pendatang baru. 4 model, semua orang di bar, membunuh mereka. Mereka bersekongkol,
kata seseorang di bar akhirnya. Lukas mengangkat alis. Apakah kamu buta? Sementara dia dan Daywalker membawa senjata dan pedang panjang, dan yang satu mengenakan pakaian hitam sementara yang lain mengenakan pakaian hitam dan abu-abu, mereka jelas memiliki gaya yang berbeda. Paling tidak, dia tidak berkulit hitam. Tetapi orang-orang di bar tidak terlalu memikirkannya. Seseorang memberi perintah, dan semua orang bergerak. Banyak orang mengarahkan senjata mereka ke arah mereka. Luke dan pria itu mengangkat senjata mereka hampir bersamaan. Para penjahat yang mengacungkan senjata langsung dibunuh. Mereka semua adalah manusia normal, tetapi sebagai orang yang menemani para vampir di sini, mereka juga tidak baik. Hampir semua target Luke ditembak di kepala, sementara sebagian besar target pendatang baru tewas di bawah hujan peluru. Setelah merawat para penjahat bersenjata, mereka berdua tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Menggunakan bagian tengah lantai dansa sebagai batas, mereka menyerang dari kedua sisi. Gerakan mereka sangat mirip saat mereka bergantian antara senjata dan pedang mereka. Di tengah musik yang intens di lantai dansa, keduanya bekerja dalam ritme dan pedang mereka menari saat mereka menebas orang-orang yang menerjang mereka satu persatu. Sebagian besar orang yang menyerang ke depan terbunuh dan berubah menjadi percikan dan debu yang menghilang, dan hanya sejumlah kecil mayat yang tertinggal. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka saling berhadapan sekali lagi. Kali ini, hanya tubuh lebih dari 20 penjahat manusia yang tersisa di lantai dansa. Orang itu mencengkeram leher seorang pria dan melihat pedang panjang Luke. Senjatamu tidak akan berfungsi. Saat dia berbicara, dia menusukkan pedangnya ke punggung pria yang dia pegang. Pria itu berteriak dan meledak menjadi percikan api. Anda harus menggunakan senjata perak atau konsentrat bawang putih dan sinar ultraviolet untuk membunuh mereka secara efektif. Pendatang baru itu menarik kembali tangan kirinya yang kosong dan memutar pedang panjang di tangan kanannya sebelum dia menyarungkannya di punggungnya. Lukas mengangkat alis. Terima kasih untuk pengingatnya. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Pendatang baru itu menyeringai. Lain waktu, Luke juga menyarungkan pedangnya. Mereka membuatku kesal. Setelah keheningan singkat, pendatang baru itu berkata, jangan biarkan mereka menggigitmu, atau aku akan membunuhmu juga. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan pergi. Mantel hitam panjangnya berkibar dengan gerakannya, memperlihatkan lapisan merah yang gelap seperti darah. Luke memperhatikannya pergi tanpa daya. Hei, kamu terlalu sok. Mengapa saya selalu menjadi orang yang harus membersihkan? Bab 679, jawaban salah. Panggil aku pejalan malam. Melihat sosok gelap menghilang, Luke melihat ke tengah lantai dansa. Seorang model gemetar dengan kepala di tangannya, dan ada genangan cairan mencurigakan di lantai di antara kedua kakinya. Dia kemudian berbalik untuk melihat 3 wanita di belakang sofa yang menatapnya dengan waspada. Dia melambai pada mereka. Setelah ragu-ragu sebentar, ketiga wanita itu berjalan keluar, masing-masing memegang pistol kecil. Luke diam-diam memuji mereka, seperti yang diharapkan dari sahabat Vanessa. Bahkan sebagai model, mereka tidak lupa membawa senjata. Jika Alexander bersekongkol dengan geng biasa, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mengurus siapa. Monster yang kami bunuh memiliki kekuatan yang cukup besar di sini. Anda tidak mampu untuk menyinggung mereka. Tinggalkan Eropa sesegera mungkin, katanya. Sambil menunjuk model yang ketakutan di lantai dansa, Luke mengingatkan mereka, bahwa dia dan model-model itu ke atas. Katakan pada mereka untuk tutup mulut, atau monster-monster itu akan menemukanmu cepat atau lambat. Jika saya tidak membunuh mereka terlebih dahulu. Tambahnya dalam hati sambil berjalan ke pintu. Maaf, Anda siapa? Seorang wanita bertanya. Luke menatapnya dan merenung sejenak. Perempuan tunasusila. Dia kemudian berbalik dan pergi. Ketiga sahabat Vanessa itu saling berpandangan sejenak dan merasa jawabannya sedikit aneh. Pria kulit hitam jangkung dengan jas hitam dan kacamata hitam itu jelas adalah Daywalker dan Blade yang disebutkan oleh monster di bar. Pria dengan sweater abu-abu dan hitam berkerudung dan topeng jelas tidak mengenali Daywalker. Tapi dia sebenarnya menyebut dirinya pejalan malam. Dia pikir dia siapa? Setelah meninggalkan bar, Luke melirik ke arah sebuah mobil dalam bayang-bayang dan tersenyum dalam hati. Sepertinya orang ini tidak berdarah dingin seperti kelihatannya. Orang di dalam mobil itu adalah Daywalker. Setelah Luke menghilang, dia menginjak gas dan pergi. Dia bertanya-tanya dari mana orang ini berasal. Dilihat dari senjatanya, pria itu tidak tahu banyak tentang vampir, tetapi dia telah membunuh lebih dari 10 pelayan vampir dengan senjata biasa. Sepertinya dia sama baiknya dengan dia. Setelah berpikir sejenak, Daywalker itu menyerah untuk menggali lebih dalam. Selama pria itu bukan musuh, itu tidak masalah. Dia tidak pernah menjadi satu-satunya musuh yang dimiliki para vampir. Itu sangat normal bagi monster yang memakan darah manusia untuk memprovokasi beberapa makhluk luar biasa.
Itulah salah satu alasan mengapa para vampir tidak pernah bisa tumbuh kuat. Saat itu, Luke sedang berada di atap sebuah bangunan pabrik. Melihat gambar yang dikirim dari drone, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak berencana untuk membungkus semuanya dengan mudah. Dia akhirnya menemukan sarang vampir, hanya untuk bertemu dengan seseorang yang merampas setengah dari keuntungannya. Bukannya dia bisa menyalahkan pihak lain karena terlalu antusias. Di sarang terakhir, dia pada dasarnya telah membunuh semua pelayan vampir dan bibrida vampir. Dia memeriksa notifikasi sistem. Sistem, hilangkan sarang vampir dan simpan modelnya. Lengkap. Total pengalaman, 3.000. Jumlah kredit, 3.000. Tingkat kontribusi, 50%. EXP plus 1,500. Kredit plus 1,500. Pengalaman tuan rumah, 35.880 per 90.000. Kredit, 24.580. Hanya dalam 2 hari yang singkat, para vampir dan pasukan terkait mereka telah memberinya lebih dari 7.000 pengalaman dan poin kredit. Mereka benar-benar gemuk seperti yang dibayangkan Luke. Yang lebih menakjubkan lagi adalah setelah para vampir dan pelayan mereka terbunuh, mereka tidak meninggalkan apapun, dan langsung berubah menjadi debu. Itu menyelamatkannya dari banyak kesulitan membersihkan, dan tidak akan mudah bagi pihak berwenang untuk menyelidikinya. Senang, dia melihat 8 model muncul dari bar dan masuk ke mobil Alexander. Dia tanpa tergesa-gesa mengeluarkan permen lollipop dan duduk di atap dengan kaki menjuntai di tepi. Ada angin malam yang lembut dan gerimis. Melihat pusat kota Coventry yang terang benderang di kejauhan, Luke menyenandungkan sebuah lagu. Ketika hatinya hancur, gadis itu menangis. Menyanyikan ini, dia merasa itu sedikit tidak pantas. Gadis-gadis yang baru saja melarikan diri mungkin benar-benar ingin menangis. Dia hanya beralih ke lagu lain. Jangan menangis, kakak. Ikuti jalanmu sendiri. 20 menit kemudian, lebih dari 10 mobil tiba di bar. Luke menyesuaikan mode pengawasan drone, dan tubuh serta benda-benda di sekitarnya berubah menjadi biru dan merah dalam gambar pengawasan. Dia tertawa. Vampir memang berbeda dari manusia. Dari 30 atau lebih orang yang muncul, 15 memiliki suhu tubuh 50 derajat, sedangkan 20 lainnya memiliki suhu biasa sekitar 37 derajat. Orang biasa akan lama mati dengan suhu tubuh 50 derajat. Hanya vampir dengan darah dan sirkulasi darah yang tidak normal yang bisa bergerak bebas dengan suhu tubuh seperti itu. Sebelumnya, Luke telah melepaskan beberapa orang, yang semuanya manusia biasa. Mereka bukan vampir, juga bukan pelayan. Mereka sama dengan Axel, dan telah menjadi antek vampir karena berbagai alasan. Luke benar-benar memperlakukan mereka seperti anjing. Setelah memukuli seekor anjing, bukankah ia akan lari kembali ke pemiliknya, menangis kesakitan. Hanya saja, anjing, ini bisa berbicara. Melihat orang yang secara tidak sadar dihindari oleh semua orang, Luke berdiri di tepi atap dan perlahan mundur ke ujung yang lain. Ledakan fisik diaktifkan. Refleks cepat diaktifkan. Adu senjata diaktifkan. Mengambil lompatan 10 langkah, dia melompat dari atap dan jatuh ke tanah. Lebih dari 30 orang berjalan ke pintu masuk bar. Orang di tengah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan cepat mundur. Bang, 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 bang. 5 peluru yang sangat eksplosif ditembakkan, dan 5 kepala meledak pada saat yang bersamaan. Tubuh tanpa kepala runtuh dan terus bergerak-gerak di tanah. Luke sudah memasukkan kembali M500-nya ke dalam sarungnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia meraih 2 pasak pendek. Bang, bang. Saat dia mendarat, dia memukul kepala 2 pelayan vampir dengan pasaknya. 2 penyok dalam muncul di kepala mereka, dan percikan api keluar sebelum meledak. Hampir pada saat yang sama, tubuh tanpa kepala dari 5 pelayan vampir yang kepalanya meledak-meledak menjadi percikan api. Semua orang terkejut. Beberapa orang bahkan berteriak, Daywalker. Pedang. Terkekeh, Luke menyerbu ke depan dan menikam 2 pelayan vampir di hati mereka dengan pasaknya. Jawaban yang salah. Kamu bisa memanggilku Nightwalker. Kedua pelayan vampir melolong sedih saat tubuh mereka dengan cepat berubah menjadi debu setelah hati mereka tertusuk. Jangan panik. Tembak dia. Seseorang meraung. Namun, Lukas tersenyum. Anda ingin bermain senjata dengan saya dalam pertempuran jarak dekat. Apakah Anda juga tahu cara menggunakan senjata jarak dekat? Ledakan fisik memberinya dorongan besar dalam kekuatan dan membuat indera dan reaksinya lebih cepat, mendorong keterampilan tembak-menembak Luke ke tingkat yang lebih tinggi. Adu tembak selalu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah cara memukul lawan, dan bagian kedua adalah cara memprediksi, menghindari, dan mencegat tembakan lawan. Jadi, bahkan jika Luke tidak memiliki pistol, dia masih menggunakan bagian kedua dari kemampuannya.